Nada dasar sebuah ibadah adalah kepedulian. Ibadah yang benar ketika kita sudah paham apa arti sebuah kepedulian. Tidak ada gunanya kita teriak Tuhan, Tuhan, Allah, Allah, tapi tidak pernah peduli kepada sesama. Ada sebuah kejadian yang memprihatinkan beberapa hari lalu, yang mengiris nurani kita. Di sebuah rumah di kawasan Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Sukabumi. Tiba-tiba digeruduk massa. Acara mereka di villa itu dipaksa bubar. Bahkan ada sebuah perusakan. Dan informasi yang tersebar di tempat itu dilakukan buat tempat ibadah. Dan ini jadi ujian beneran loh. Utamanya bagi Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, Kang Demul, atau KDM, yang sekarang lagi viral karena konten-kontennya yang menyentuh hati rakyat. Tanpa menunggu lama, kemarin Kang Deddy langsung mendatangi lokasi. Tidak hanya berkunjung, tetapi juga melakukan dialog, ngasih ganti rugi pada pemilik rumah, serta menjanjikan pendampingan psikolog bagi korban anak-anak. Yang paling penting adalah memastikan para pelaku perusakan mendapatkan proses hukum yang setimpal dengan apa yang telah diperbuatkan. Bagi Om Begawan atas komitmen Kang Deddy ini jelas tak acungi jempol. 2 malahan. Gak hanya 1. Nek perlu papa jempol tak acungke. Ini ora sopan. Masuk kaki diunggahke ning dhuwur. Meski begitu, Om Begawan kasih apresiasi pada Polda Jawa Barat yang sudah menetapkan 7 tersangka di peristiwa ini. Nah, tinggal bagaimana kita mengawal. Akan bisa divonis sesuai kesalahannya. Sebab ada beberapa video lain loh, rekaman lain yang sudah tersebar dari beberapa pihak. Misalnya ini, Kapolsek berjanji akan menutup rumah itu sebagai tempat ibadah. Kapolsek menyatakan hal itu di depan warga. Loh, ini bukan tempat ibadah loh. Bukan kayak gereja, bukan kayak apa. Ini rumah untuk retreat. Ya seperti rumah-rumah biasa lah. Untuk kita berdoa bersama, menyanyikan lagu-lagu pujian bersama. Yang mesti disayangkan, selain terjadi perusakan rumah milik pribadi, tetapi juga disebut ada penjarahan. Tahu penjarahan? Mengambil barang-barang yang bukan miliknya. Ada HP hilang milik anak penunggu rumah itu. Bisa dipastikan di rumah yang gak dipakai rutin buat ibadah. Kenapa mesti diamuk? Kalau ada aktivitas ibadah dalam sebuah acara, apa ya dilarang di negara ini? Dan Kang Deddy mesti tegas, utamanya adil di persoalan beginian. Jangan dibiarkan ketidakadilan terus berlangsung. Dalam kepemimpinannya di Tanah Sunda, ini harus jadi pembelajaran, bahkan bila perlu. Ini peristiwa pertama dan terakhir, jangan ada lagi terulang. Khususnya di Sukabumi. Sebagai negara yang berbineka, orang boleh menjalankan keyakinannya tanpa diganggu oleh penganut agama lain. Ini urusannya dengan Tuhan. Ya, tetapi kepedulian tetap harus kita jalankan. Lah apa acara di villa itu ganggu keyakinan masyarakat di sekitarnya? Misalnya, bila memang dipanjatkan doa-doa berbentuk senandung misalnya ini, apa ini mengganggu? Dan nggak pakai halo-halo loh di luar. Ada di dalam rumah dengan suasana yang hening, sayup-sayup terdengar lagu itu. Mau bagaimanapun, setahu Om Begawan selain umat Muslim loh, nggak ada ibadah pakai pengeras suara. Lalu ada toa dipasang di atas bangunan peribadatan, nggak ada. Sehingga di radius 100 atau 200 meter, warga di sekelilingnya jadi mendengar. Loh, di gereja-gereja itu, di vihara, di pura, hingga kelenteng, nggak ada pengeras suara di luar tempat ibadah. Apalagi di lokasi kemarin itu kan rumah pribadi yang kebetulan dipakai tempat berkumpul, melakukan doa. Yang dirusak itu loh. Kang Deddy mesti bisa bersikap tegas dan mengawal kasus ini seadil-adilnya. Jangan main-main loh Kang, ini agar di lain waktu tidak terulang kembali Jawa Barat. Yang sekarang di Jawa Barat sudah mendapatkan apresiasi yang bagus di seluruh Indonesia ini. Bahkan ada lagu-lagu buat Kang Deddy.
Disadari atau tidak, Jawa Barat lumayan ada beberapa kasus terkait konflik antar agama loh. Dan konflik ini tidak karena perkara upaya perebutan jemaah, enggak, atau pengikut, bukan. Keyakinan itu hak pribadi. Itu urusan vertikal, bukan horizontal. Vertikal, bukan horizontal. Itu urusan individual antara manusia dengan Tuhannya. Sehingga dengan peristiwa perusakan villa, jadi perhatian serius buat Gubernur Jawa Barat ini. Ya, kan otak kita ini sulit melogika. Kalau beda agama, apa urusannya dengan membubarkan retreat itu? Lawang pemerintah saja ngadai retreat loh, buat menterinya loh, buat kepala daerah, malah di kawasan Akmil Magelang, gak masalah kok. Yang terjadi desa Tangkil itu kan acara pembinaan mental di kalangan Islam, itu menyebutnya pesantren kilat. Karena ini masa liburan. Memang ada larangan beribadah bareng di sela-sela kegiatan. Kang Deddy mesti bicara dengan para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, termasuk tokoh partai. Partai itu yang ngapain? Cuma diem aja, beraninya petentang aja itu. Partai juga harus ngomong sebagai wakil dari masyarakat, wakil dari konstituen. Untuk menciptakan pemimpin yang baik itu dari partai. Buat menyelaraskan kehidupan sosial warga Jawa Barat. Lu negara gimana mau maju? Bila beda agama saja malah ngamuk, ngerusak barang-barang, bahkan ada yang diambil. Penjarahan itu namanya. Apa sih pengaruhnya? Benda-benda mati itu mesti dirusak segala. Mengapa gak mengutamakan dialog? Kang Deddy ya perlu berkoordinasi sama kepala-kepala daerah, Kapolres, Dandim, ya Forkompimda se-Jawa Barat untuk memberikan pemahaman tentang hal ini. Sampai di Jawa Barat terulang kembali. Ini yang pertama dan yang terakhir harusnya. Bagaimana supaya di masa mendatang yang beginian tidak terulang lagi? Salah satu solusi konkretnya, mereka yang kemarin ngamuk, mecai kocong, rusak fasilitas villa, bahkan mengangkat salib dibawa keluar, ada yang jarah HP barang, dan perilaku barbar lain harus dikenai hukuman. Oh ya, termasuk orang yang kelihatan gedor-gedor mobil sewaktu peserta meninggalkan lokasi. Apa iya warga desa bisa bebas? Bisa bebas melereti mobil, mencederai badan-badan kendaraan, salah ya apa? Bisa pula itu Kang Deddy bertemu sama Forkompincan, mulai Pak Camat, Kapolsens, dan Ramil, tokoh-tokoh masyarakat setempat, tokoh-tokoh agama setempat. Duduk bareng lah, berdialog. Bilangin tuh mereka, semua pelaku bakal menghadapi konsekuensinya. Yang kabur dinyatakan buron. Dan diburu sampai menjalani hukuman. Nek dari peristiwa ini, hanya diganti sama permintaan maaf. Lalu tanda tangan di atas meterai 10.000. Ngalamat les. Terulang kembali peristiwa ini. Yang alamat apa? Ya di masa mendatang. Bakal terus-menerus berulang. Nah yang kayak ginian, Om Begawan yakinlah. Tanah leluhur Sunda itu mengajarkan sifat arif dan bijaksana atas perbedaan yang ada. Nilai-nilai itu bisa jadi tercerabut, rusak disebabkan logika memahami agama yang enggak pas. Enggak ada satu ajaran agama pun mengajarkan permusuhan, perusakan, berbuat yang merugikan orang lain. Tadi kan sudah saya katakan, ibadah yang benar. Nada dasar ibadah itu sebuah kepedulian. Percuma kita ibadah tiap hari. Teriak Tuhan, Tuhan Allah. Kalau hati kita, tindakan kita tidak pernah peduli pada sesama. Zong, no. Termasuk nilai-nilai adat loh. Budaya Sunda, nggak beda lah sama budaya Jawa. Juga budaya suku-suku yang lain di seluruh Indonesia ini. Bahkan di dunia ini lawang kita berasal dari kawasan yang sama. Yang kebetulan bahasa daerahnya beda, Jawa dan Sunda. Loh, mesti ada ketegasan. Sikat tanpa kompromi yang diperlihatkan Kang Deddy. Biar kasusnya cepat rampung. Hampiri warga yang melakukan perusakan. Sampaikan buat menyerahkan diri ke kepolisian. Biar segera diproses. Jangan harap masyarakat terutama pelaku perusakan, pelaku intimidasi sampai teror ke peserta acara. Lepas dari jerat hukum. Loh kebenaran Kang Deddy ini lagi punya banyak penggemar. Didukung banyak kalangan. Kita akan sama-sama menunggu keberanian Kang Deddy untuk menyelesaikan masalah ini.
Apakah mantan Bupati Purwakarta itu bisa bersikap adil apa enggak? Dan kebenaran agama Kang Deddy sama para pelaku perusahaan itu sama. Mestinya sih ya bisa seperti harapan kita semua. Orang yang tidak mematuhi aturan, bertindak sewenang-wenang, menilai kebenaran hanya dari dirinya sendiri, ya harus menerima risikonya. Iya toh? Oh iya nih, dari video rekaman perusahaan yang tersebar, kan ada Pak Polisi juga tuh, yang kelihatan. Dan anggota TNI loh. Lo kenakan juga hukuman disiplin ke mereka itu. Gak berupaya keras untuk menghalangi, mengingatkan dengan tegas. Warga tidak boleh merusak sesuatu, apalagi itu properti orang lain. Masa aparat yang berseragam, dilindungi undang-undang, dia punya kewenangan untuk menghentikan itu. Cara mencegahnya hanya gundeli tangan, nengok ke sana kemari, tidak ada ketegasan apapun. Nah ini Kapolres Dandim Sukabumi. Hukuman disiplin bagi anak buahnya. Ya raketang dipatsus minggu 2 minggu ya tidak apa-apa. Apa fungsinya Pak aparat? Tersebar hingga tingkat kecamatan bila tidak turut menjaga kondusivitas wilayah mereka masing-masing. Mereka berseragam, punya pangkat, pegang senjata, dilindungi undang-undang. Tapi belas, gak ada usaha untuk terlihat serius menghentikan arogansi para warga yang sudah melakukan tindakan barbar itu. Jadi, villa itu memang bukan tempat ibadah. Jadi nggak perlu izin, bukan tempat ibadah kok. Seperti rumah-rumah biasa yang dipakai untuk sembahyang. Ya, untuk berdoa bersama-sama. Kita berdoa di mana saja boleh. Di pantai, ya, di atas gunung, di tengah sawah boleh, bersama-sama boleh. Kalau kemarin itu terlihat ada salib besar yang dibawa keluar warga, tidak mengindikasikan lokasi itu tempat ibadah. Memangnya bila rumah kita ada hiasan dinding Ka'bah, Bunda Maria, simbol Yesus, tempat naruh dupa bisa disimbolkan jadi tempat ibadah? Kan ya enggak. Di rumah saya, kos-kosan saya itu ada musola juga. Meskipun saya ini bukan Muslim, saya Nasrani. Dan kami menghormati untuk banyak warga yang bisa bersolat di tempat itu. Lo mau bagaimanapun, kejadian-kejadian macam begini nih memang tersebar di beberapa tempat. Dan ini harus dicegah. Pemerintah harus punya tanggung jawab. Hadir di tempat itu. Kenapa sih yang selalu dilakukan orang-orang, solusinya ngusir sama merusak? Keberatan sama ritual agama lain. Lah kok nyolong HP barang? Jarah HP karpe piye itu? Ini kan gak murni untuk perusahaan. Untuk mencegah atau memprotes bahwa tempat itu tidak ada izin. Ini enggak tak tujukan buat satu kelompok, bukan. Atau satu entitas, bukan. Atau suatu saja, enggak. Melainkan namun buat kita semua. Dan tempat yang sama itu sebelumnya juga kejadian kayak begitu. Pas Idul Adha itu, ada protes juga, namun enggak sampai merusak. Enggak dibuat acara diselingi ibadah bersama, tuduhannya dikaitkan sama tempat bakal berubah jadi tempat ibadah. Padahal berdasarkan peraturan yang dipasrahi menunggu yang berada di sebuah desa di dataran tinggi. Enak loh buat kegiatan. Selain hening, hawanya sejuk, pas untuk retreat. Luas juga. Banyak sekali rumah-rumah besar buat acara-acara kayak di puncak, di Dieng, di seputaran Bromo dan lainnya. Untuk retreat sangat bagus. Mendekatkan diri pada yang Maha Kuasa. Lah kebenaran kemarin dipakai sama orang-orang yang kebanyakan keluarga, juga ada anak-anak loh itu. Istilahnya retreat tadi. Kenapa kemudian masyarakat desa menyebut kegiatan retreat sebagai kegiatan beribadah? Loh ibarat saudara-saudara kayak kita Muslim, bila ada kegiatan menginap, kan ya ada sholat berjemaah juga. Ini ada aktivitas ibadah, apa salahnya? Apa lantas rumah atau tempat buat sholat bareng bisa disebut sebagai tempat ibadah rutin? Kan ya enggak. Lo bisa jadi loh, di sela-sela retreat itu ada sesi pendalaman kitab, sekalian praktek, mengajarkan kebaikan, mengajarkan kepedulian. Kan tidak kemudian bisa merubah tempat itu jadi tempat ibadah. Dan lagi caranya itu loh, yang bikin senang beneran itu. Gerudukan berbondong-bondong, teriak-teriak, pukul-pukul sesuatu, perusakan. Kan para warga yang ke situ dipenuhi sama emosi.
Karena salah paham. Yang di dalam villa wis bersedia menghentikan kegiatan dan nuruti membubarkan diri. Karena belum ada kesepahaman, belum ada informasi yang jelas. Yang ada di rumah sudah ngalah itu. Lah kok warga maksa masuk, jebol pagar, merangsek masuk, jebol villa, diacak-acak, dirusak, diamuk, kaca-kaca dipecahin. Warga juga tahu loh, di antara yang menginap itu ada anak-anak juga. Memang bicara baik-baik nggak bisa. Yang tak sayangkan juga, kenapa ketua RT, RW, lurah, tokoh agama, sampai kapolsek, kenapa sih nggak menjalankan tugasnya? Menahan emosi warga yang belum tahu duduk permasalahannya. Rakyat kita beneran pada nggak mau belajar buat menghormati orang lain, buat peduli pada orang lain. Apa artinya kita punya keyakinan kalau cara-cara seperti itu terus dilakukan? Toh bila di villa itu, di sela-sela acara itu, ada ibadah bersama, pengaruhnya apa buat masyarakat sekitarnya? Itu tertutup dalam rumah. Mereka itu punya acara tidak hanya piknik atau bersenang-senang dalam liburan kali ini, tetapi berkegiatan positif sekali mendekatkan pada Tuhan. Hamone warga desa Tangkil mau ikut, bilang baik-baik, pasti boleh kok. Lagian sewaktu ada acara, pasti warga sekitar kan yang diuntungkan juga. Misal mereka butuh buat makan, kadang ya jajan. Ya itulah peserta itu. Atau mencucikan pakaian peserta. Memangnya bila villa itu yang pakai orang yang beda agama sama warga setempat, dampaknya apa? Kan nggak ada. Apa lantas begitu acara selesai tiba-tiba agama warga sak kampung berubah? Kan ya enggak. Apa warga desa pas ketemu yang menginap di villa terus di KTP yang kolom agama makjling bisa mengalih, berubah keyakinan? Enggak. Apa terus naik papasan ketemu mereka jadi kayak orang terhipnotis dan ikut keyakinan mereka? Kan yora toh. Ini betul ini, serius ini. Om Begawan melihat kasus-kasus begini. Tindakan-tindakan barbar seperti ini. Ngawur, sak ngawur-ngawurnya. Ajaran Islam pun, ajaran Hindu, ajaran Buddha, Kristen, Katolik. Nggak ada yang mengajarkan seperti ini. Bingung ini. Oh, ini saja nih alasan paling mendasar. Terus ada perusakan seperti ini. Mereka merasa terganggu, bahkan terancam. Kan enggak. Ya ketemu pirang pokoro, itu ada di ruangan tertutup. Tidak mengganggu lingkungan. Rumah sebelah kita dipakai buat ibadah beda agama. Lalu kita katut atau terpengaruhkan, ya enggak. Sekali lagi nih, hukum harus ditegakkan. Memproses serius para pelaku perusakan. Jangan terpengaruh dengan permintaan maaf. Jangan sampai ini hanya asal alasan soal agama saja. Jangan. Ini adalah tindak kriminal emosi seseorang atas nama agama saja. Jangan menyalahkan agamanya. Ada rekaman lain tuh, para warga diantaranya Forkopincam, tokoh masyarakat, tokoh agama. Mereka harus meminta maaf. Ya, bagus. Tidak hanya itu, mereka siap ganti rugi kerusakan yang ditimbulkan. Dengan catatan tidak diproses hukum. Oh, tidak bisa. Negara kita adalah negara hukum. Ya kita tegakkan hukum. Mbok kira rasa takut atau teror yang sudah dibuat warga. Nggak bikin trauma bagi anak-anak loh. Tenan itu. Sebelah gue kalau caranya gini nih. Babakan perkara yang ini apa warganya nyadari. Soal keyakinan itu kan hal prinsip. Prinsip. Gak mudah berubah. Ganti agama itu levelnya hal prinsip buat masyarakat kita. Abot berat. Harus alasan yang sangat kuat. Orang mau ganti agama itu harus punya alasan yang sangat kuat. Oh, saya ringan ganti bojo. Ganti omah, apalagi ganti kendaraan. Orang pindah agama butuh waktu dan tahapan panjang. Lama prosesnya. Gak ada orang ganti agama atau pindah agama macam kita. Ganti kesukaan menu makanan. Oh, enggak. Pindah agama hanya mendengarkan lagu-lagu. Atau solawat-solawat. Enggak. Hah? Ada anak-anak yang mengalami ketakutan peristiwa itu. Merasa terteror. Trauma sama teriakan-teriakan dan gedoran-gedoran. Intimidasi atau melihat warga yang matanya melotos. Dengan kemarahan. Melihat perilaku-perilaku merusak kemarin itu. Sakjane aku mikir. Iki duwe agama apa ora ini.
Padahal agama tidak pernah mengajarkan seperti itu. Tindakan-tindakan kayak kesetanan begitu. Orang yang sering terjamaah, tausiah, yang sering berjamaah, tausiah, kerap melantunkan ayat-ayat suci, sering mendengarkan kajian, gak mungkin ngamuk yang ngono kuwi. Tidak ada satupun ustadz, kiai, pendeta, pastor mengajarkan pemahaman merusak barang milik beda agama itu. Loh. Iya, orang beragama itu sulit dimasukkan hal-hal buruk. Harusnya gak mudah disusupi makhluk-makhluk halus. Justru tindakan warga bila dilihat dari anak-anak loh ini, menyebabkan anak-anak itu jadi membenci agama yang dianut sama para perusak. Ini hati-hati. Dan tak kasih tahu di channel Kang Deddy, Gubernur Jawa Barat, sudah diunggah loh proses kunjungan Pak Gubernur bertemu yang di Pasrai Villa sambil ngelihat kerusakan yang terjadi. Di kolom komentar itu masih saja ada orang yang setuju dengan tindakan sesat begituan. Kang Deddy tidak boleh menyepelekan kejadian ini. Peristiwa pengerusakan itu bahaya laten yang bila tidak ditegasi tak jamin nular diikuti, ditiru di tempat lain. Dan negara kita tidak pernah maju karena berpikiran sangat kolot dan tidak ada dasarnya. Oke lah, agama semuanya mengajarkan kebaikan. Ingat, ibadah yang benar adalah kepedulian kepada sesama. Salam kawan, salam ngompol, jangan salah paham. Jangan lupa subscribe. Dadah.